Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata perkuliahan studi keislaman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai dakwah dalam Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 terlebih dahulu. 1. Muhammad Yunadi Lil Iman dengan NIM 126-204-202-109. 2. Nurlina Karunia Putri dengan NIM 126-204-202-118. 3. Saidatul Hasanah dengan NIM 126-204-202-127. Sebelum lanjut ke materi, saya akan membacakan materi pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 9, yaitu 1. Definisi dakwah. 2. Konsep dakwah dalam Islam. Yang ketiga, unsur-unsur dakwah dalam Islam. Yang keempat, dasar hukum dakwah. Yang kelima, tujuan dakwah dalam Islam. Yang keenam, urgensi dakwah dalam Islam. Pembahasan pertama pada tema ini membahas mengenai definisi dakwah. Kata dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni da'a, yad'u, da'watan, yang berarti menyeru atau memanggil. Secara terminologi, Abu Bakar Zakaria mendefinisikan dakwah sebagai usaha para ulama atau orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Pembahasan berikutnya membahas mengenai konsep dakwah dalam Islam. Yang pertama, konsep dakwah dalam Islam menurut Al-Quran. 1. Memberikan inspirasi bahwa tujuan dari dakwah adalah membentuk umatan wasaton atau umat yang adil dan baik dengan cara tidak melakukan kekerasan, mudah memaafkan, dan lain-lain. 2. Adanya kaderisasi dakwah sebagai estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena dakwah Nabi sendiri sifatnya terbatas waktu dan ruang. 3. Al-Quran merupakan sumber rujukan pertama untuk pesan dakwah yang disampaikan. Dalam Al-Quran, terdapat 5 jenis dakwah, yaitu tadzkir, yang berarti mengingatkan orang yang lupa supaya kembali ke jalan yang benar. Nadzir, yang berarti memberi peringatan dengan memberi kabar yang menakutkan. Basyir, yang berarti memberi peringatan dengan memberi kabar yang menyenangkan. Islah, yang berarti mendamaikan dua orang atau golongan yang sedang berselisih. Dan nasilah, yang berarti memberikan nasihat kepada seseorang, baik diminta ataupun tidak. Yang kedua, konsep dakwah dalam Islam menurut hadis. Konsep dakwah juga terdapat pada hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, haruslah mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis tersebut menganjurkan kita untuk terus berdakwah dengan menyampaikan kebaikan dan saling mengingatkan apabila menghadapi keburukan, baik dalam hal ibadah maupun dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, konsep dakwah dalam Islam yang dirumuskan oleh Jum'ah Amin. Jum'ah Amin juga merumuskan beberapa kaidah yang dapat digunakan sebagai konsep dakwah, yaitu al-qudwah qabla ta'rif yang berarti menjadi teladan sebelum berdakwah, al-ta'rif qabla ta'rif yang berarti mengikat hati sebelum mengenalkan, al-ta'rif qabla taklif yang berarti mengenalkan sebelum membebani, al-usul qabla al-furu' yang berarti perkara pokok sebelum perkara cabang, al-targhib qabla tahrib yang berarti memberi harapan sebelum ancaman, al-tafhim lal taqin yang berarti memberi pemahaman bukan mendikte, al-tarbiyah lal ta'riyah yang berarti mendidik bukan menelanjangi, dan tilmidun iman la tilmidun kitab yang berarti muridnya guru bukan muridnya buku.
Dalam dakwah dalam Islam, terdapat beberapa unsur atau komponen-komponen yang terdapat dalam kegiatan dakwah, seperti da'i, mad'u, maddah, wasilah, thariqah, dan atsar. Yang pertama ialah da'i, atau pelaku dakwah. Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Secara umum, kata da'i ini sering disebut dengan sebutan mubalik. Namun, sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, khatib, dan sebagainya. Nasaruddin Latif menjelaskan bahwa da'i adalah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliyah pokok bagi tugas ulama. Dengan demikian, wajib baginya untuk mengetahui kandungan dakwah baik dari segi akidah, syariah, maupun dari akhlak. Yang kedua ialah mad'u atau penerima dakwah. Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Secara umum, Al-Quran menjelaskan ada 3 tipe mad'u, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Muhammad Abduh membagi mad'u menjadi 3 golongan, yaitu golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis dan cepat dalam menangkap persoalan. Yang kedua, golongan awam, belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Yang ketiga ialah golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut, senang membahas tetapi hanya dalam batas tertentu saja. Yang ketiga ialah maddah atau materi dakwah. Pada dasarnya, materi dakwah bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak sebagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Materi dakwah tergantung pada tujuan dakwah yang hendak dicapai. Namun secara umum, materi dakwah mencakup ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Karena sangat luasnya ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka da'i harus cermat dan mampu memilih materi yang akan disampaikan kepada mad'u sebagai pertimbangan situasi dan kondisi masyarakat, apalagi bahasa yang digunakan seorang da'i. Yang keempat ialah wasilah atau media dakwah. Wasilah atau media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Hamzah Ya'qub membagi wasilah dakwah dalam menjadi 5 macam, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Yang pertama ialah lisan. Lisan merupakan wasilah dakwah yang paling sederhana. Dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk sebagai pidato, ceramah, bimbingan, penyuluhan, lagu, musik, dan sebagainya. Yang kedua ialah tulisan. Tulisan merupakan wasilah dakwah yang menggunakan buku, majalah, surat kabar, spanduk, dan lain-lain. Yang ketiga ialah lukisan. Lukisan merupakan wasilah dakwah yang menggunakan gambar, karikatur, dan lainnya. Yang selanjutnya audiovisual merupakan wasilah dakwah yang merangsang indera pendengaran atau penglihatan dan kedua-duanya, seperti televisi, film, dan internet. Dan yang terakhir adalah akhlak, merupakan wasilah dakwah dengan menggunakan perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dinikmati serta digambarkan oleh mad'u. Yang kelima ialah thariqah, metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'i kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Menurut Salahuddin Sanusi, metode dakwah adalah cara-cara menyampaikan ajaran Islam kepada individu, kelompok, ataupun masyarakat agar ajaran itu dengan cepat dimiliki, diyakini, dan dijalankan.
Metode dakwah dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu al-hikmah, al-mau'izah al-hasanah, dan al-mujadalah bil allati hiya ahsan. Yang pertama, metode dakwah al-hikmah. Di dalam ilmu metode dakwah, al-hikmah berarti bijaksana, mulia, lapang hati, dan mampu menarik perhatian orang untuk memahami agama dan Tuhan. Muhammad Natsir menyebutkan bahwa metode dakwah al-hikmah digunakan untuk semua golongan, baik golongan cerdik maupun golongan awam. Metode al-hikmah dapat berarti hikmah dalam berbicara sesuai dengan keadaan mad'u dalam dakwah tersebut, dan dapat memberikan contoh kepada mad'u ketika dakwah dengan menggunakan akhlak atau perbuatan hal. Dengan kata lain yang lebih sederhana, berdakwah dilakukan sesuai dengan sasaran dakwah sehingga isi pesan dakwah lebih mudah dipahami. Yang kedua, metode dakwah al-mau'izah al-hasanah. Al-mau'izah al-hasanah berasal dari 2 kata, yaitu mau'izah yang artinya nasihat, bimbingan, pendidikan, serta peringatan, dan hasanah yang artinya kebaikan. Abdul Hamid Bilali menyatakan bahwa al-mau'izah al-hasanah adalah metode dakwah yang digunakan kepada mad'u dengan cara memberikan nasihat atau bimbingan yang lemah lembut kepada mad'u agar mereka mau berbuat kebaikan. Yang ketiga, metode dakwah al-mujadalah bi allati hiya ahsan. Al-mujadalah atau al-hiwar merupakan upaya tukar pendapat yang dilakukan 2 orang atau lebih tanpa adanya permusuhan. Dr. Sayyid Muhammad Tantawi menyebutkan al-mujadalah dalam metode dakwah merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan argumentasi dan bukti-bukti yang kuat. Yang keenam ialah atsar atau efek dakwah. Atsar atau efek, atau yang biasa disebut dengan feedback atau umpan balik, dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah. Padahal, atsar sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis atsar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan menganalisis atsar dakwah secara cermat dan tepat, maka akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya. Dasar hukum dakwah dalam Islam. Dakwah sebagai satu bentuk komunikasi yang khas, Islam hukumnya adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melaksanakannya. Perintah wajib melaksanakannya ditegaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna aktsaruhum fasiqun. Yang artinya, kaum atau umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa predikat umat yang terbaik hanya dapat diberikan kepada orang muslim apabila memiliki 3 syarat utama yang diterangkan oleh Allah, yaitu memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dakwah dalam Islam. Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku mad'u agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam dataran kenyataan kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan, agar terdapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan samawi dan keberkahan ardi.
Urgensi dakwah dalam Islam. Dakwah dalam Islam menentukan tegak atau runtuhnya suatu masyarakat. Islam tidak bisa berdiri tegak tanpa jemaah dan tidak bisa membangun masyarakat tanpa dakwah. Oleh karena itu, dakwah adalah kewajiban penting bagi umat Islam. Muhammad Natsir menyebutkan bahwa posisi dakwah dalam Islam itu sangat penting. Disebut demikian karena menurut beliau, dakwah Islam akan ikut menentukan jatuh bangunnya suatu masyarakat dalam suatu bangsa. Di dalam Al-Quran dan Sunnah ditemukan bahwa dakwah Islam menduduki tempat dan posisi yang utama dan strategis. Keindahan dan kesesuaian Islam dengan perkembangan zaman, baik dalam sejarah maupun praktiknya, sangat ditentukan oleh kegiatan dakwah yang dilakukan oleh umat Islam. Sekian dari kami, kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.